Halo, saya Yoga Arif Pratama, NIM K771808. Di video kali ini, kita akan melanjutkan untuk melakukan input transaksi soal yaitu pada pabrik tahu laris manis. Setelah di video kemarin kita sudah melakukan input untuk account list dan juga saldo awalnya, serta kita juga sudah membuat list untuk customer dan juga supplier. Kemudian kita juga perlu untuk membuat item list untuk inventory-nya. Caranya tetap sama, yang membedakan yaitu untuk membuat inventory item list untuk barang dalam proses dan juga produk selesai. Yang membedakan yaitu kita perlu memasukkan untuk di setting auto boil. Karena ini perusahaan manufaktur, maka untuk mengedit barang dalam proses dan juga barang jadinya kita menggunakan fitur auto boil. Berdasarkan soal ini, untuk tahu putih yaitu bahannya dari kedelai, bahan penolong asam cuka dan juga air kelapa. Kuantitasnya juga disesuaikan dengan standar yang ada di soal. Begitu juga dengan yang tahu kuning. Auto boil-nya terdiri dari bahan baku kedelai, bahan penolong asam cuka, bahan penolong air kelapa, dan juga bahan penolong kunyit. Setelah itu kita juga perlu mengatur untuk link account. Kita perlu mengaturnya lewat setup link account. Untuk account and banking account ini disesuaikan. Untuk yang pertama untuk historical balancing, yang kedua electronic payment, yang ketiga untuk undeposit fund kita pilih cash in bank. Kemudian untuk link account yang sales account, untuk tracking receivable kita pilih account receivable, untuk customer receipt kita pilih cash in bank. Kemudian juga karena kita terminnya ada diskon, kita link I give discount for early payment yaitu sales discount. Kemudian untuk link purchase account, untuk tracking payable-nya yaitu account payable, untuk tracking paying bills-nya itu cash in bank. Untuk diskonnya sama karena terminnya sama. Untuk pembelian juga attack discount for early payment yaitu purchase discount. Kemudian untuk link payroll account-nya, untuk bank account for cash payment cash in bank, check cash in bank. Untuk electronic payment-nya, untuk employee expense, other employee expense, untuk works expense-nya salaries and administration expense, default tax code-nya, untuk tax payable-nya payroll accrual payable. Nah, setelah semua kesiapannya sudah dilakukan, sudah diinput semua, maka kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu melakukan input transaksi. Oke, selanjutnya kita bisa langsung mencoba untuk menginput transaksi dari soal pabrik tahu laris manis. Untuk contoh yang pertama yaitu untuk transaksi pada tanggal 2 Desember 2015. Ini berdasarkan keterangan yang di atas, financial year-nya 2019, jadi kita ubah 2015 ini menjadi 2019. Untuk transaksi pertama yaitu pembelian
bahan baku kedelai, bahan penolong asam cuka, dan bahan penolong air kelapa pada toko serba ada secara tunai. Untuk menginput transaksi ini kita bisa langsung masuk ke tab purchase. Kita pilih opsi enter purchase. Kemudian pastikan layoutnya ini sudah pada pilihan item. Suppliernya yaitu toko serba ada. Kemudian untuk tanggalnya yaitu 2 Desember 2019. Untuk item yang pertama yaitu bahan baku, yang kedua bahan penolong, kemudian yang ketiga bahan penolong 02 yaitu air kelapa. Untuk jumlahnya bahan bakunya 120, untuk bahan penolong asam cukanya 60, kemudian untuk bahan penolong air kelapanya itu 90. Kemudian untuk harganya untuk kedelai yaitu 8.500. Untuk asam cuka yaitu 1.500. Kemudian untuk air kelapa 200. Karena ini tunai, maka P2D-nya ini kita isi senilai yang dibeli yaitu 1.128.000. Kita bisa klik Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Nah, kalau sudah betul maka kita klik record. Oke, untuk transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 3 diproduksi 1000 buah tahu putih. Untuk melakukan input transaksi ini kita pertama masuk ke inventory, kemudian kita masuk ke option auto build items. Pertama kita build dulu yang BDP nya nilai 1000 buah, build item. Untuk memonya produksi tahu putih 01. Nah, kemudian untuk jobnya kita klik new saja. Job number kita bisa isikan sesuai keinginan kita. Kita use job. Nah, setelah jangan lupa tanggalnya kita ubah sesuai transaksinya yaitu 3 Desember 2019. Kemudian kita bisa klik record. Nah, selanjutnya untuk memasukkan biaya tenaga kerja langsung dan juga BOP dibebankan. Tanggalnya 3 Desember 2019. Memonya BTKL dan BOP PTP 01. Untuk item numbernya yaitu BDP 01, BDP 01,
Untuk akunnya yang pertama itu kita pilih salary payable untuk PTKL nya. Untuk yang kedua yaitu BOP dibebankan. Untuk BOP nya nilainya untuk 1000 buah produksi tahu putih itu PTKL nya 100.000. Kemudian untuk BOP nya yaitu 50.000. Untuk jobnya demonya untuk ini PTKL. Untuk ini BOP dengan 50% PTKL. Nah, kalau sudah kita bisa klik record. Nah, setelah itu kita masuk ke auto build item lagi. Selanjutnya kita build item untuk produk jadi untuk yang tahu putih. Quantity to build-nya itu 1000 buah. Kita klik build item. Untuk jobnya kita pilih yang use job. Untuk memo-nya produksi tahu putih PTP 01. Kita klik record. Kita bisa lihat di transaction journal all. Nah, ini sudah terinput ya. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 4 dijual kredit 750 buah tahu putih kepada toko amanat. Kita bisa masuk ke tab sales, enter sale. Untuk layoutnya kita pilih yang item. Untuk customernya yaitu toko amanat. Tanggalnya 4 Desember 2019. Jumlahnya 750. Item numbernya P01 karena ini produk tahu putih yang dipesan. Untuk harganya 1000 per buahnya. Untuk teksnya NT. Untuk termnya 2/10 N/30. Kemudian kita bisa klik Ctrl R untuk lihat jurnalnya. Kalau sudah benar kita bisa klik record. Oke, untuk transaksi selanjutnya yaitu menerima pesanan dari toko Maju Terus senilai sejumlah 500 buah tahu putih. Kita bisa masuk ke sel, enter sel. Kemudian untuk yang invoice ini kita rubah ke order. Untuk customernya yaitu toko Maju Terus. Tanggalnya 5 Desember. 500 buah. Item numbernya P01. Untuk tagnya NT, kita klik record. Oke, untuk yang transaksi selanjutnya yaitu diproduksi pada tanggal 6 Desember, diproduksi 250 buah tahu putih. Kita bisa masuk seperti tadi ke tab inventory, auto build item.
Untuk BDP tahu putih, quantity to build-nya yaitu 250 buah. Kita klik build item. Untuk memonya kita bisa buat produksi tahu putih PTP 02. Tanggalnya jangan lupa diubah, yaitu tanggal 6 Desember 2019. Untuk jobnya kita bisa klik new PTP 02. Kita pilih ini, use. Kemudian kita biasa klik record. Selanjutnya kita masuk ke adjust inventory untuk memasukkan BTKL dan juga BOP nya. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 6 Desember 2019. Memonya yaitu BTKL dan BOP PTP 02. Item numbernya BDP 01, BDP 01. Untuk nilainya yaitu untuk BTK-nya 25.000, untuk BOP-nya 12.500. Akunnya yang pertama yaitu akun nomor 2 salary payable, kemudian yang selanjutnya yaitu akun BOP dibebankan. Jobnya PTP 02, memonya BTKL, memo yang untuk BOP yaitu BOP sama dengan 50% BTKL. Bisa klik record. Oke, selanjutnya kita masuk ke auto build item lagi. Kemudian kita pilih yang kita build yang produk tahu putih untuk menjadi produk selesai. 250 item untuk kuantitinya. Kita klik build item. Kemudian memonya produksi tahu putih PTP 02. Untuk jobnya kita klik record. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu dibayar asuransi gedung untuk 2 tahun sebesar Rp2.400.000 secara tunai, dicatat sebagai aktiva. Untuk menginput transaksi ini kita bisa masuk ke tab banking, spend money. Untuk from account-nya itu kita pilih cash in bank karena lebih dari 1 juta. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 7 Desember 2019. Nilainya 2.400.000. Untuk memonya membayar asuransi gedung 2 tahun. Untuk akunnya yaitu akun nomor 1 karena dimasukkan ke aktiva yaitu prepaid insurance. Nilainya 2.400.000. Kita bisa klik Ctrl R. Kalau sudah sesuai kita bisa langsung klik record. Oke,
Oke. Untuk transaksi selanjutnya yaitu masih pada tanggal 7, diserahkan pesanan, toko maju terus dan dibayar tunai. Untuk itu kita bisa masuk ke klik tanda segitiga di sebelah to do list ini. Kemudian kita pilih yang order. Nah, kita centang yang order, transaksi order yang kita buat sebelumnya. Kita record as aktual. Untuk transaksi date-nya kita upload di 7 Desember 2019. Oke, kalau sudah kita bisa klik close. Kemudian kita pilih opsi yang sales receive payment. Untuk customernya yaitu toko maju terus, tanggalnya 7 Desember 2019. Kemudian untuk amount receive-nya yaitu 500.000. Kemudian untuk diskonnya kita ubah 0 karena ini pembelian tunai. Selanjutnya amount affiliate-nya 500.000 juga. Kita bisa klik Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Kalau sudah benar kita klik record. Mungkin cukup sekian untuk contoh transaksinya. Untuk transaksi lainnya masih tetap sama dengan contoh penginputan transaksi Maya pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Selanjutnya yaitu kita bisa mencontohkan untuk jurnal untuk transaksi penyesuaian. Untuk transaksi penyesuaian yang pertama yaitu perlengkapan kantor yang tersisa sebesar Rp50.000. Kalau kita lihat saldo di account list, untuk perlengkapan kantor masih tersisa Rp382.500. Jadi kita perlu menyesuaikannya agar saldonya tersisa Rp50.000. Caranya kita masuk tab account, klik record journal entry, kemudian ganti tanggalnya menjadi, nomornya ini kita ganti JP01, namanya penyesuaian perlengkapan kantor. Untuk akunnya yang pertama yaitu supplies expense, untuk yang kedua yaitu supplies. Untuk supplies expense nya kita debit nilai Rp332.500. Dan kita bisa Ctrl R untuk melihat rekap transaksinya. Kalau sudah benar kita tinggal klik record. Kemudian untuk penyesuaian selanjutnya yang nomor 2 yaitu pembayaran gaji bagian produksi dan penyesuaian gaji yang terutang untuk bagian administrasi. Untuk pembayaran gaji bagian produksi yaitu senilai salary payable yaitu Rp325.000. Kita JP02, namanya penyesuaian gaji bagian produksi. Untuk jurnalnya akun yang pertama yaitu salary payable. Untuk yang kedua yaitu kita pakai cash on hand karena kurang dari 1 juta.
salary payable-nya yaitu 325.000. Kita klik Ctrl R. Kalau sudah sesuai, kita klik record. Untuk transaksi penyesuaian selanjutnya yaitu penyesuaian asuransi gedung, semuanya untuk produksi. Asuransi gedung itu saldonya yaitu 2.400.000 untuk 2 tahun. Jadi untuk bulan Desember yaitu Rp100.000. Untuk penyesuaiannya kita masuk record journal entry. Nomornya JP03. Memonya penyesuaian asuransi gedung. Jurnalnya, debitnya biaya overhead pabrik sesungguhnya. Untuk yang kreditnya prepaid insurance senilai 100.000. Kita klik Ctrl R. Kalau sudah sesuai, kita klik record. Oke, kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus berupa bangunan, mesin, peralatan, dan juga kendaraan. Jadi kita perlu menghitung untuk penyusutannya sampai dengan bulan Desember 2019, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang ada, kemudian sisanya kita catat untuk penyesuaian. Pencatatannya seperti ini. Kita masuk record journal entry, kita JP 04, memonya penyesuaian aktiva tetap. Untuk yang pertama yaitu penyesuaian untuk gedung. Yang pertama depreciation expense. Untuk yang kedua yaitu accumulation depreciation building. Kemudian depreciation expense lagi. Terus accumulation depreciation machine. Depreciation expense lagi, kemudian accumulation depreciation equipment, depreciation expense lagi, kemudian depreciation accumulation vehicle. Atau akun depresiasinya ini juga bisa dijadikan satu, namun kita bisa untuk mempermudah pencatatannya. Untuk pertama depresiasi untuk gedung yang masih harus dicatat yaitu senilai 5.520.833. Selanjutnya untuk mesin 4.658.333. Kemudian untuk peralatan 1.478.312. Selanjutnya untuk yang kendaraan baik mobil maupun motor dijadikan satu yaitu 40.316. Rp40.316.667.
kita klik Ctrl R. Oke, kalau sudah sesuai kita klik record. Oh ya, sebelum berlanjut ke penyesuaian nomor 5, kita perlu mengedit jurnal penyesuaian yang keempat tadi, karena kita perlu membebankan yang depresiasi dari mesin dan juga peralatan, karena di sini tidak ada keterangan untuk gedung dan juga kendaraannya yang untuk pabrik berapa. Kita pakai yang mesin dan juga peralatan yang sudah pasti untuk pabrik untuk dibebankan kepada BOP sesungguhnya. Jadi jurnalnya kita tambah akun yang pertama, yaitu BOPS, Overhead Public sesungguhnya. Kemudian yang keduanya yaitu Depreciation Expense. BOP sesungguhnya yaitu nilai tambahan dari mesin dan juga equipment, yaitu senilai 6.136.645. Untuk depreciation expense-nya juga 6.136.645. Klik Ctrl R. Oke, kalau sudah sesuai kita klik Oke. Kemudian masuk ke penyesuaian nomor 5, yaitu selisih BOP. Kita perlu melihat akun list terlebih dahulu. Untuk akun BOP dibebankan yaitu senilai Rp162.500, sedangkan untuk BOP sesungguhnya yaitu senilai Rp6.736.645, sehingga BOP yang sesungguhnya itu lebih besar. Jadi kita perlu melakukan penyesuaian untuk mencatat kerugian pada selisih BOP. Jurnalnya kita masuk record journal entry. Untuk kodenya kita rubah JP-05. Nomornya penyesuaian selisih BOP. Akunnya yang pertama yaitu selisih BOP debit, BOP dibebankan, BOP dibebankan di debit, BOP sesungguhnya di kredit. Nilai dari BOP dibebankan yaitu 162.500. Untuk BOP sesungguhnya yaitu 6.736.645. Kemudian untuk selisihnya kita masukkan selisih BOP di debit. Kemudian kita bisa langsung klik Ctrl R. Nah, kalau sudah sesuai kita bisa langsung klik record. Dan kita bisa cek ke akun list. Untuk BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya saldonya sudah 0 dan sudah masuk ke selisih BOP. Baik, cukup sekian tutorial untuk pabrik tahu laris manis. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.